kita pada malam hari ini. Dari pulau manapun, dari kota manapun kita berkumpul malam hari ini untuk memuji nama Tuhan. Katakan amin. Mari sama-sama kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur dan terima kasih pada hari ini Tuhan, kami boleh mencari wajah-Mu, dan sebelumnya kami mengucap syukur atas anugerah yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, terima kasih mata kami boleh melihat kembali, hidung kami boleh menghirup segarnya udara pagi hari ini. Tuhan, pada saat ini kami rindu kebenaran firman-Mu yang terus Engkau sirami ke dalam hati kami Tuhan, sehingga kami tidak hanya bertumbuh tetapi menjadi buah-buah lebat, dan sehingga kami menjadi dampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus, urapi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, dan urapi bibir lidah hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh-roh yang kurang berkenan di hadapan-Mu pada pagi hari ini kami usir, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, taruh setiap hati anak-anak-Mu untuk selalu duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Bapa, pada saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan di mana dalam Filipi 4 dalam Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Nasihat terakhir. Nasihat terakhir dari Paulus. Saudara terkasih, pada malam hari semalam ya, berarti antara jam 1:30 saya berdoa, dan Tuhan memberikan satu hikmat. Saya sendiri juga agak bingung pada saat itu, apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan pada saat ini, untuk saat ini. Dan kita buka di Filipi 4 ayat 2 sampai 9, nasihat-nasihat terakhir. Saya akan bacakan. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dengan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, saya pada hari ini akan mengambil perikop tentang pertikaian dalam pelayanan. Banyak sekali dalam era-era sekarang pertikaian di mana-mana, baik antar gembala dengan gembala, antara gembala dengan jemaat, jemaat dengan jemaat, pelayan Tuhan satu dengan yang lain saling merikutkan. Nah, pernahkah Anda berdebat bahkan bertikai dengan rekan satu pelayanan? Akibat pertengkaran itu, akhirnya kita berusaha agar tidak ditempatkan dalam tim pelayanan yang sama dengannya. Perdebatan dalam sebuah komunitas atau gereja adalah lumrah.
Seperti Yodia dan Sintike, dua orang perempuan jemaat di Filipi yang berdebat karena perkara hukum Taurat. Paulus bersedih hati atas pertikaian dua orang itu, sebab dahulunya mereka adalah rekannya dalam pengabaran Injil. Di ayat 3, Yodia dan Sintike bertikai perihal apakah para pengikut Kristus yang baru wajib menjalankan hukum Taurat. Oleh karena itu, hal ini Paulus meminta tolong kepada rekan pelayanannya yang lain, Sunsugus, untuk menolong mereka berdua agar berhenti bertikai. Paulus menasihati agar mereka lebih mengutamakan kesatuan dalam Tuhan ketimbang bertikai karena perdebatan pendapat. Sebagai pengikut Kristus yang baru pada zaman itu, perkara hukum Taurat memang membingungkan jemaat. Sebelumnya mereka memahami bahwa hukum Taurat adalah syarat keselamatan. Akan tetapi ajaran Kristus seolah menunjukkan bahwa kasih karunia Allah menghapuskan hukum Taurat. Dalam menyikapi situasi tersebut, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi mengenai hal-hal baik sebagai pengikut Kristus, misalnya bersukacita, kebaikan hati, tidak khawatir, berdoa dan bersyukur di ayat 4-6. Bagi Paulus itu semua lebih penting daripada perdebatan dan pertikaian. Jika hari ini Anda sedang bertikai dengan rekan di pelayanan, hentikanlah. Allah ingin supaya kita sebagai rekan sekerjanya mengutamakan tujuan pelayanan, yakni memikirkan apa yang benar dan melakukan ajaran Kristus. Jangan sampai perdebatan kecil merusak tujuan Allah yang mulia ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi kita mengulas banyak di era-era sekarang, jemaat antar jemaat itu bertikai. Gembala dengan gembala, pendeta dengan pendeta saling serang. Ya, tidak melihat itu dari latar belakang apapun, sinodenya apapun itunya. Jadi di mana mereka saling berdebat, entah apa yang diperdebatkan, mungkin karena pengajarannya, karena jemaatnya atau gimana, kita nggak ngerti. Dan disinilah Paulus mengingatkan sekali lagi kepada kita semua, terutama baik itu para hamba Tuhan, baik itu pelayan Tuhan di gereja dan dimanapun, kita harus bersatu hati, bergandengan tangan. Karena apa? Tujuan kita harus kembali sekali lagi back to basic kepada Tuhan. Tujuan utama Tuhan dalam hidup kita ini itu apa? Ya kan, bukan meributkan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang sesat, siapa yang tidak, tetapi itu bukan urusan kita, tetapi itu urusan Tuhan. Kita tidak berhak menghakimi siapapun. Kamu sesat, dia sesat, saya sesat, atau siapapun. Itu bukan urusan kamu, bukan urusan kita, tetapi urusan Tuhan. Dan suatu saat itu akan dihadapkan dalam meja persidangan. Dan sekarang yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi dampak bagi banyak orang. Dan satu tugas kita yaitu amanat agung Kristus. Apa itu? Jadikan semua bangsa muridku, bukan murid Yosef, bukan murid siapa, bukan murid pendeta ini, gembala ini, bukan. Tetapi murid siapa? Murid Tuhan Yesus. Semua kita harus kembali ke track yang benar. Kalau kita sendiri tidak mengikuti tujuan dari Tuhan, kita akan kebingungan sendiri. Maka dari itu kita selalu libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita? Jadi kita tahu track dalam rel yang jelas. Dan di sini Paulus mengatakan, jangan sampai perdebatan kecil merusak tujuan Allah yang mulia ini. Karena ketika Tuhan pernah mengatakan, ketika firman sudah diberitakan sampai
merata ke ujung bumi, maka hari Tuhan itu tidak akan siap. Nah, kan mungkin teman-teman setiap khotbah tentang akhir zaman tetapi tidak real, tidak nyata dari dulu sampai sekarang. Ya karena apa? Karena Tuhan tahu kesiapan hati kita. Masalah begini aja berdebat, masalah kecil aja berdebat. Sekarang yuk coba kita koreksi diri. Jemaat antar jemaat, berdebat masalah sepele. Ada si dia. Jam pagi ada dia ada di sini. Aku berangkatnya sore. Ternyata sore ada. Lama-lama muak, enak. Akhirnya apa? Tidak ke gereja, pindah gereja lagi, gereja lain. Akhirnya apa? Seperti kutu loncat. Dan saudara tahu kalau saudara pindah seperti kutu loncat, pendeta satu dengan pendeta yang lain akan punya pikiran negatif. Wah, ini jangan-jangan jemaatku dimakan sama gereja ini. Jadi underestimate. Lama-lama apa? Pendeta sama pendeta bertikai. Loh, kamu merebut jemaat saya. Akhirnya gitu. Nah, makanya itu jemaat, saya menyarankan para jemaat, ayo kita tertanam dalam gereja lokal. Jangan melihat siapa itu pendetanya, siapa yang khotbah, tamunya siapa, ada berkat atau enggak. Terus maaf jemaatnya kok nyebelin, kok ketemunya sama orang yang seperti ini. Kalau saudara melihat itu semua, melihat secara kedagingan itu, melihat manusianya, pasti akan kecewa. Tetapi lain ceritanya kalau saudara datang ke gereja, itu kalau pandangnya pandang Kristus, pandang salib Kristus, pandang Kristusnya, bukan pandang manusianya. Ketika pandang Kristus, kita melihat semua itu, kita merasakan damai sejahtera. Jangan melihat, wah pendetanya ngantukin, wah pendetanya nyebelin, wah pendetanya kok orangnya arogan, maunya marah-marah. Nah yang ini pendetanya suka ngelucu, aku mau ke gereja. Itu nggak bisa. Karena Tuhan memilih hamba Tuhan, dan Tuhan sudah mengurapi dan menyatakan kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, itu sudah satu paket. Kalau saudara ke gereja hanya cuma lihat pendetanya, ngantukin ya, bawa firmannya panjang kali lebar kali tinggi, ngantukin rasanya. Kita kalau melihat manusia susah, tetapi kalau kita duduk diam mencatat setiap kebenaran firman Tuhan, dan di situ nanti ada kunci-kuncinya, kunci ayat emasnya. Di situ saudara bisa catat dan saudara bisa merenungkan. Bukan, oh katanya Pak Yosef seperti ini, oh katanya si ini begini, kata pendeta ini seperti ini. Bukan, tetapi kata Alkitab, bukan kata orang. Sekali lagi, bukan kata orang, tetapi kita back to basic kepada Alkitab. Apa yang mau disampaikan Roh Kudus melalui hambanya untuk kita semua. Kalau saudara tersinggung dengan manusia, itu wajar. Tapi yang kurang ajar kalau saudara dan saya tersinggung dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Itu sangatlah yang dikatakan alangkah bodohnya kita. Karena apa? Firman Tuhan itu menegur kita. Untuk apa? Kita untuk ditetapkan dalam langkah sesuai rel di dalam Kristus. Jadi kita, firman Tuhan dikatakan, janganlah seseorang memiliki hati yang menyimpang atau serong ke kanan maupun ke kiri, karena dia tidak layak bagiku. Firman Tuhan sudah jelas, ya kan? Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, puji Tuhan, kemarin saya waktu perenungan kemarin, renungan harian, waktu hari Senin atau Selasa, MPD, Ketua Perwil dan juga Sekretaris berjumpa dengan saya. Beliau selalu menasihati saya untuk selalu begini-gini. Saya terima kasih. Saya memikirkan, kalau secara kedagingan, saya itu merasa udah benar loh di track Tuhan. Tetapi orang lain nih, dan Roh Kudus memakai orang lain melihat, padahal melencangnya cuma 2
2 mili atau 2 senti. Dari situ saya diperingatkan, dikembalikan ke rel yang benar, di jalur yang benar. Nah, maka dari itu saudara sekalian, mari kita berdoa, memohon ampun jika sempat membenci rekan pelayanan. Di dalam Tuhan, mari kita melayaninya dengan kesungguhan hati supaya damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Kita mesti mengedepankan kasih kepada Tuhan dan sesama. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya tidak terlalu fanatik dengan satu pendeta atau gimana. Cuman beberapa hari yang lalu saya akan memberikan satu kesaksian. Saya meskipun saya seorang hamba Tuhan, saya memiliki seorang teman. Dan teman itu memiliki satu kos-kosan. Dia teman kecil waktu SD, tetapi kehidupannya kedagingan dan duniawi. Dan ya, saya tidak mau menjelekan atau gimana ya. Jadi di mana itu membuat kesel saya gitu loh. Konteksnya dia sudah curhat dengan saya masalah pernikahannya, did something. Saya mengatakan tidak boleh. Dan ketika itu beberapa hari kemudian anaknya juga curhat dengan saya, dan saya ya menasihati anaknya bukan menggosok ini yang tidak, tapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dari situlah saya masuk selesai curhat-curhat, saya ajak anak itu berdoa. Setelah itu saya masuk kamar, doa tengah malam, saya berdoa. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, aku kesel loh sama ini orang loh. Kok kenapa? Ya, dia itu mencerminkan kehidupan saya dulunya sebelum saya bertobat. Dan dari situlah saya mengatakan, wah, saya kesel sama orang ini. Apakah saya harus menegur dia? Tapi puji Tuhan, Roh Kudus selalu mengingatkan saya, itu bukan hak kamu, belum waktunya. Maka dari itu saya. Tetapi saat itulah Roh Kudus mengatakan, anaknya terlebih dahulu, bimbing. Kasihan anak ini sebenarnya. Dan tidak hanya berhenti di situ. Tuhan membukakan ke depan. Kalau kamu membenci atau sebel atau gregetan dengan orang ini, kamu akan tahu di mana mereka di satu di satu jalan, di situ ada jurang, mereka sudah di ujung. Apa kamu tega melihat temanmu masuk ke dalam jurang kebinasaan? Saya mungkin iya ya. Enggak. Maka dari itu saya katakan kepada saudara, ketika saudara membenci dalam pelayanan, ya berdebat, aku sebel sama ini orang, aku benci sama ini, pendeta dengan pendeta, ya, aku benci, aku ini. Oh, saya memaafkan hanya di mulut Tuhan, tapi di hatinya beda. Nah, saya mau tanya, ketika saudara katanya cinta Yesus adanya di mana? Di hati. Ketika saudara bergereja, ikut ibadah, Yesus katanya ada di mana? Di hati. Tetapi saudara kalau memiliki kepahitan, dendam, kebencian, ataupun apapun itu, saudara disakiti. Sakitnya di mana? Di hati. Yesus ada di mana? Di hati. Ketika saudara ikut ibadah, layakkah Yesus ada di hati saudara? Lakukan pemberesan itu. Ketika pemberesan itu sudah beres, maka semuanya itu Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Kita akan merasakan, bukan katanya kalau saudara tidak melakukan pemberesan terlebih dahulu, tidak bisa. Dan kedua, saudara bisa melihat kalau saudara dalam pertikaian sebel sama ini orang, pernah nggak saudara memikirkan kalau orang yang saudara benci, saudara sebel, mereka ada di ujung maut, mereka ada di ujung jurang. Lalu bagaimana? Lupa itu bukan urusan saya. Oh, nggak bisa. Itu kamu akan bertanggung jawab di depan meja persidangan Tuhan.
ya kan? Kita nggak bisa ketika di meja persidangan Tuhan mengatakan kenapa kamu ini lupa, Tuhan kok dia nyebelin, kok begini, nggak bisa. Tuhan mengatakan apa? Kamu sudah melakukan kehendakku kan? Sudah jelaskan kehendak Bapa di surga apa? Hukumnya kasih, ampuni. Kita mau mengasihi. Firman pagi hari ini pedang bermata dua, menusuk ke saya juga menusuk ke saudara. Saya diingatkan, saya juga harus masih belajar. Bukan saya seolah hebat. Saya selalu diingatkan oleh rekan saya Kak Sony. Selalu dikatakan, jangan hanya jago di atas mimbar, tetapi Yosef kamu turun ke bawah, ketika untuk apa? Untuk memiliki kerendahan hati kepada orang-orang yang masih membutuhkan apa? Membutuhkan kasih dari Tuhan. Kita harus perhatian. Semua orang jago di atas mimbar, tetapi sekali lagi di era COVID seperti ini, ada sebagian sudah membuka, ada yang masih ibadah online. Tetapi Tuhan mau menginginkan kayak gini. Kenapa hal ini terjadi? Tuhan tuh sebetulnya mengingatkan para hamba Tuhan, para kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Jangan jago kamu khotbah di atas mimbar saja, tetapi kamu harus khotbahi diri kamu sendiri. Katakanlah Yosef, kamu harus bisa mengkhotbahi diri kamu sendiri sebelum kamu jago bisa mengkhotbahi orang lain. Dari situ saya banyak belajar. Saya ditegur juga oleh MPD, oleh sekretaris MPD. Saya terima kasih sekali. Karena apa? Karena itu membangun saya, mengkoreksi saya. Karena saya makhluk tidak sempurna. Dari situlah Tuhan memakai banyak orang-orang yang notabene-nya baru saya kenal atau belum saya kenal. Yang membenci saya puji Tuhan. Saudara memperhatikan dari saya bangun tidur sampai saya tidur lagi. Tahu sejarah saya, tahu sejarah mantan istri saya, tahu sejarah istri saya, tahu sebelum saya bertobat. Lalu mengeluarkan, saya puji Tuhan. Saya berterima kasih sekali. Dan saudara yang membenci saya puji Tuhan. Saudara mengatakan bilang kepada semua para hamba Tuhan lewat Facebook pertemanan saya ataupun apa, dibilang kok mau berteman dengan Yosef. Saya nggak apa-apa. Semakin saudara menebarkan kebencian dan untuk tidak mengenal siapa saya, dari situ semakin banyak para hamba Tuhan yang ingin mengenal saya. Terima kasih sekali kalau saudara menyaksikan baik di channel YouTube maupun Facebook saya berterima kasih sekali. Kemarin saya mengatakan dalam renungan harian pertama, saya terima kasih saudara masih perhatian dengan saya, berarti saudara ngefans dengan saya. Kedua, saudara tidak ada kerjaan, ngurusi hidup saya. Hidup Anda sendiri juga belum bisa diurus, kenapa urusi orang lain? Dan ketiga, saya merasa puji Tuhan sekali. Dari sinilah saya mulai mengerti karakter saya. Saya nggak bisa berdiri sendiri dan saya butuh cermin. Maka dari itu, saya terima kasih sekali. Saudara masih mengasihi, begitu juga saya mengasihi dan mengampuni saudara yang membenci saya. Yang notabene-nya sampai sekarang belum tahu, belum jelas orangnya juga nggak jelas juga, ya kan? Nah, saudara sekalian, disinilah perikopnya perkayaan dalam pelayanan kita harus selesaikan. Kita harus mengampuni. Mungkin saudara, Pak, saya belum bisa ketemu orang itu. Melalui doa, katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mengampuni si A, aku mengampuni si B. Mampukan aku Tuhan, mampukan aku Roh Kudus untuk dapat mengampuni orang itu, atau bisa ketemu dengan orang itu. Dari situ
Kalau kita melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam setiap doa kita untuk melepaskan pengampunan, maka semua itu akan dimampukan juga. Saudara terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi, mari kita memohon ampunan jika sempat membenci rekan sepelayanan. Di dalam Tuhan, mari kita melayaninya dengan kesungguhan hati supaya damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Meski kita mesti mengedepankan kasih kepada Tuhan dan sesama. Sekali lagi saya ingatkan, saudara melihat salib di belakang saya, ada vertikal dan horizontal. Saudara tahu artinya vertikal dan horizontal? Bagaimana hubungan kita terhadap sesama itu beres bagaimana hubungan kita dengan Tuhan akan beres sebelum hubungan sesama dengan kita itu belum beres juga. Maka dari itu, kalau kita ingin hubungan kita dengan Tuhan beres, hubungan kita antar sesama ini harus beres dulu. Baru hubungan kita dengan Tuhan itu akan beres. Dari sinilah akan tercipta. Karena itu firman Tuhan, kalau saya tidak naif atau gimana, tetapi saya renungkan firman Tuhan ini benar ya dan amin. Karena apa? Dari situlah, jikalau kamu disakiti, doakanlah orang yang menyakiti kamu. Maka dari situlah kita akan mendapatkan damai sejahtera. Kita mau mengampuni. Karena firman Tuhan dalam Korintus dikatakan, bara api, ibarat kata bara api yang di atas kepala kita. Kalau kita sebel sama si A atau kita membenci sama si B, jangan ada rantai dosa ikatan. Kita harus patahkan. Dengan cara apa? Kita mengampuni. Dan percaya bara api yang di atas kepala kita itu akan pindah ke orang itu. Maka beban dosamu pun ringan. Dan saya terus mempraktikkan, mempelajari. Emang terkadang ada yang nongkrong. Nah, saudara perlu ketahui, di saat kita mengampuni seseorang, disitulah Tuhan menentukan kualitas kita bisa naik kelas atau tidak. Dari situlah kita bisa naik next levelnya. Kalau enggak, kita nggak naik kelas, nggak naik kelas nih, kita akan menghadapi ujian berikutnya hal yang sama, mungkin dengan versi yang berbeda. Versi berbeda tapi hal yang sama. Mungkin tidak dengan orang lain, mungkin dengan istri sendiri, atau sebaliknya, atau siapa. Saya punya kesaksian. Dulu sebelum saya bertobat, saya bersama istri saya. Istri saya usianya lebih tua dari saya. Orangnya ngeyel keras kepala. Tetapi puji Tuhan, ketika itu sebelum yang ada apa? Ribut berantem, wajar, ya kan? Tapi kurang ajar juga di hadapan Tuhan. Nama Tuhan jelek akhirnya. Tetapi dari situlah Roh Kudus selalu mengingatkan, kamu tuh harusnya bersyukur, saya punya istri ngeyel keras kepala. Di situ kamu sedang diuji kesabaran kamu, ya kan? Diuji kualitasmu, kamu bisa naik kelas atau tidak. Kalau kamu nggak naik kelas, kamu akan menemukan hal yang sama sampai kamu naik kelas. Mungkin istri sudah berubah, ya, mungkin istri sudah berubah, tapi kamu akan menemukan jemaat kamu yang ngeyel seperti istri kamu, lebih ngeyel, lebih ngeselin. Ternyata benar. Ada seorang jemaat, ya udah. Dari situ saya hanya, Tuhan, mampukan aku memaafkan. Dia akhirnya pindah seperti kutu loncat. Saya mengatakan pada jemaat itu, jangan apa-apa. Kalian bukan jemaat saya, bukan jemaat gereja itu. Tetapi
kalian jemaat Tuhan. Kalian akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan saya hanya cukup itu. Tetapi nyatanya apa? Puji Tuhan. Step by step, mulai satu persatu, mulai tumbuh dalam iman, mulai datang. Dan puji Tuhan, notabene-nya bukan dari orang Kristiani, tetapi dari saudara kita yang berseberangan. Ada yang dari Konghucu, teman mama saya, teman almarhum mama saya, dan banyak sekali teman-teman yang lain. Dan puji Tuhan, saudara sekalian, dari sini saya mengingatkan melalui khotbah ini, yuk kita sekali lagi back to basic, sekali lagi kita ikuti apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita merusak tujuan Allah yang mulia. Ya, sekali lagi, kita jangan pandang manusia. Ketika kita beribadah, jangan pandang manusianya. Kita pandang siapa? Pandang Kristus, pandang firman Tuhan. Karena apa? Manusia tidak bisa memberikan kita kedamaian, tidak bisa memberikan satu solusi. Melainkan kalau kita pandang Tuhan, kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita minta Roh Kudus, kita libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka jalan keluar akan terbuka. Baik dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam apapun juga, dalam studi sekalipun, dalam rumah tangga sekalipun, Tuhan akan buka jalan. Dan disitulah kita akan mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa itu. Saudara terkasih, akhir kata saya sudah mengatakan kita mesti mengedepankan kasih kepada Tuhan dan sesama. Yuk sekali lagi kita bergandengan tangan, buang semua ego kita, buang semua amarah kita, kebencian kita terhadap sesama. Melainkan kita bergandengan tangan. Kita harus menjalankan satu apa itu? Amanat Tuhan. Jadikan semua bangsa murid. Mulai dari mana? Yerusalem, yaitu keluarga kita sendiri. Samaria, Yudea sampai ke ujung jubah. Dari situlah saudara, kita akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa itu. Kita tutup Alkitab kita. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu yang Kau pakai. Bapa, terima kasih. Firman-Mu pada pagi hari ini sangat luar biasa dan sangat menegur dan menginspirasi kami semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, biarlah kami sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak pengikut Kristus, tidak hanya cuma bertumbuh, tetapi kami berbuah-buah lebat dan kami boleh menjadi dampak bagi banyak orang. Bapak, ampuni segala kesalahan kami yang masih memiliki kepahitan, kebencian, baik dalam pelayanan, baik jemaat antar jemaat, baik gereja antar gereja, baik pendeta dengan pendeta, baik itu pendeta dengan jemaat ataupun keluarga. Bapak, ampuni kami semua. Tuhan Yesus, kami ingin kembali ke jalur-Mu Tuhan, supaya kami boleh Engkau bimbing melalui perantara Roh Kudus, sehingga tujuan dari Allah yang sebenarnya dalam kehidupan di dunia ini yaitu satu, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan, Kau melihat anak-anak yang sedang terbaring di rumah sakit, yang sedang terbaring di rumah, sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, pada saat ini Tuhan, hamba meminta kepadamu Tuhan, Engkau sembuhkan. Kau memiliki belas kasih untuk menyembuhkan mereka Tuhan. Mujizat-Mu terjadi atas kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau dokter di atas dokter, Engkau tabib di atas tabib. Tuhan, baik segala sakit penyakit apapun itu Tuhan, oleh bilur-bilur Engkau Tuhan telah disembuhkan. Segala sakit penyakit telah disembuhkan. Bapa, kami percaya dan Engkau melihat tangan-tangan yang mulai terangkat Tuhan, baik yang mengalami
penderitaan, baik itu akar kepahitan, keputusasaan, ketidakpastian, dan jalan buntu. Pada saat ini Tuhan, Engkau menjamah mereka Tuhan, melalui mujizat-Mu Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar, memberi penghiburan, memberikan harapan baru kepada mereka. Sekali lagi Tuhan, Bapa, terima kasih. Engkau Allah sumber kekuatan kami, dan hanya Engkau yang menolong kami. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Mungkin di dunia ini banyak pintu-pintu tertutup bagi kami, tetapi kami percaya hanya satu pintu yang masih terbuka, yaitu Engkau Tuhan yang masih membuka pintu untuk kami. Meskipun 1000 tangan untuk menarik jatuh kami atau hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya satu tangan yang masih mengulurkan untuk menolong hamba dan kami semua Tuhan, yaitu Engkau. Di dunia ini barang siapa ya, jika Engkau sudah membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang menutup pintu. Jika Engkau sudah menutup pintu, tidak ada satu orang pun yang dapat membukanya. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau terus sirami hati kami dengan kebenaran firman. Tiba saatnya kami mengangkat tangan Tuhan. Terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa, persekutuan kudus dengan para malaikat yang kudus, melalui perantaranya putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini, terimalah berkat. Diberkati keluar masukmu dalam pekerjaanmu, dalam apapun juga, dalam kesehatanmu, dalam keluargamu. Terima kasih mulai saat ini sampai